Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti, semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan para sosok agung, suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Samswell 94, pecinta dakwah. Kisah ini sangat mengharukan tentang sahabat Rasul, Bilal bin Rabah, seorang berkulit hitam dari Habsah yang memiliki suara merdu. Konon semenjak Rasulullah SAW wafat, beliau radhiyallahu menyatakan bahwa dirinya tidak akan memandangkan azan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu memintanya untuk jadi muazin kembali, dengan hati pilu dan sendu Bilal berkata, "Biarkan aku hanya menjadi muazin Rasulullah. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Maka Abu Bakar pun tak kuasa lagi mendesak Bilal untuk kembali memandangkan azan. Abu Bakar radhiyallahu sangat memahami perasaan yang berkecamuk dalam hati Bilal sepeninggal Rasul, orang yang paling dicintainya itu. Kesedihan sebab ditinggal wafat Rasulullah terus mengendap di hati Bilal. Kesedihan itu yang mendorong meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Fat Islami menuju Sam, kemudian tinggal di Suriah. Lama sekali Bilal tak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam Rasulullah SAW hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya, "Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku?" "Ya Bilal, wa ma hazal jafa." Mengapa sampai seperti itu? Bilal pun bangun terperanjat. Segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian tahun sudah dia meninggalkan Rasulullah. Setiba di Madinah, di depan makam Rasul yang mulia itu, Bilal terseduh sedang melepas rasa rindunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sang kekasih. Saat itu dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Dengan mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua meluk kedua cucu Rasulullah tersebut. Salah seorang dari keduanya berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali lagi mengwanangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu yang telah menjadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu. Beliau juga memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan meski sekali lagi. Bilal pun memenuhi permintaan itu untuk mengenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat waktu sholat tiba, dia naik di tempat dulu biasanya azan pada masa Rasulullah masih hidup. Mulailah dia memandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti, semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan para sosok agung, suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata asyhadu an la ilaha illallah, seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak. Bahkan para gadis dalam pingitan mereka pun keluar, sebab dahulu setiap ada suara seperti itu pasti ada Rasulullah SAW di dalam masjid. Mereka berlarian ke masjid karena kerinduan yang membara ingin menjumpa dengan Rasul yang telah sekian lama hilang dari pandangan mereka. Begitu suara azan Bilal terdengar, banyak yang tidak sadar bahwa Rasulullah telah wafat. Saat Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattab yang paling keras tangisannya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya.
lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu Madinah mengenang masa saat masih ada Rasulullah di antara mereka. Hal itu adalah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Azan yang tidak bisa diselesaikan karena isakan tangis rindu kepada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, saksikanlah betapa dalamnya kerinduan kami kepada Rasulmu, sosok yang kami tidak pernah menjumpainya, tetapi selalu ada dalam hati kami, sosok yang kami nantikan sapaannya pada hari kiamat kelak. Atas izinmu ya Rob, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.